Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin mattasalat aynun bin nadarin wa udhunun bi khabar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan cerita perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lika-liku perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pelajaran yang berharga buat kita, sehingga menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi dan semakin ingin mempertahankan dan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui menegakkan syariat Islam. Maka di sini saya ingin menceritakan tentang hisarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahli baitihi. Bagaimana ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya diblokade atau diboikot. Jadi Nabi ini pernah menghadapi kondisi yang mana beliau dan keluarganya diboikot habis-habisan. Maka dikatakan lamma ra'at Quraisyun intisyarul islami fil gabail. Ketika orang-orang Quraisy melihat ini bagaimana perkembangan Islam di kabilah-kabilah di Mekah, ya, tersebar ke seluruh kabilah Islam ini, tersebar luas. Kabilah ini ada Islamnya, kabilah ini ada Islamnya, kabilah ini ada Islamnya. Setiap ada yang Islam disiksa sama kabilah tersebut, tapi semakin bertambah. Dan orang yang melihat orang tersebut disiksa semakin yakin malah jadi memeluk Islam. Ini diperhatikan oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana Islam begitu tersebar di penjuru, bahkan di setiap kabilah, hampir setiap kabilah terdapat Muslim. Semakin mereka disiksa, semakin mereka yakin akan keislamannya. Azamu ala qatlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka semua berencana, punya keinginan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad harus dihabisin. Kalau tidak, Islam semakin berkembang, semakin pesat, semakin luas penyebarannya. Jadi kita harus habisi Nabi Muhammad ini. Ini kuncinya Nabi Muhammad. Ya memang tombaknya Nabi Muhammad. Kekuatan Islam Nabi Muhammad. Terbukti ketika wafatnya Nabi SAW, maka orang-orang mulai merasa senyap, layu, lemas. Bahkan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab pun ikut marah, ikut merasa sumpek. Maka di kondisi seperti itu Sayyidina Abu Bakar lah yang mengambil alih, mengkondisikan supaya semua kembali seperti sebagaimana di zaman Nabi. Seperti contohnya setelah wafatnya Nabi, orang-orang malas mengeluarkan zakat lagi, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi menunjukkan bahwa Nabi adalah memang tolak ukur dan role modelnya umat Islam saat itu. Jadi tanpa Nabi mereka semua goyah. Fakata fahasaratuhu wa ahli baitihi fi syib. Maka akhirnya diboikotlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya di kalangan masyarakat. Semua masyarakat diperintahkan oleh pimpinan Quraisy untuk memboikot Nabi Muhammad dan keluarganya. Kalau sampai di zaman sekarang terjadi hal seperti itu, berarti orang ini mendapatkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang diboikot oleh masyarakat, ya, yang nggak bisa bekerja, nggak bisa berdagang, keluarganya juga ditutup semua, nggak diberi jalan, maka orang ini mendapatkan atharnya Nabi Muhammad. Perjuangan dakwahnya seperti perjuangan dakwah Nabi Muhammad, maka beruntung orang tersebut. Dan ini terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Diboikot dan keluarganya. Jadi dampaknya nggak cuma ke pribadi Nabi Muhammad, keluarganya pun kena dampaknya. Wa mana'u anhumul arzak, bahkan dicegah urusan rezeki mereka. Muamalah, nggak ada yang muamalah sama mereka. Nggak boleh ada jual makanan sama mereka. Diboikot betul, tertutup betul, diboikot. Bagaimana? Wattafaqu ala an yakbalu lahum sulhan abada. Dan bersepakat mereka semua untuk tidak ada perdamaian selamanya, diboikot selamanya, nggak ada perdamaian, nggak ada sulhnya nih.
Jadi ini ancamannya luar biasa ini. Nabi Muhammad ini diboikot habis-habisan, nggak ada suluh lagi, nggak ada perdamaian, nggak boleh ya kalian berdamai sama dia ya, hancurkan dia, pokoknya harus mati nih dia nih. Keluarganya pun kena dampaknya. Kata illa idza aslamun nabil qital, kecuali orang-orang ini, orang-orang muslim ini dan keluarganya mau menyerahkan Nabi untuk dibunuh, boleh kita berdamai. Jadi syarat perdamaiannya menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Ini subhanallah ya, hampir persis seperti saat ini nih, hampir persis seperti zaman sekarang nih ya. Ada orang saleh, ada ulama yang mau dihabisi dengan penghabisan yang sekejam-kejamnya, gak dikasih kesempatan, keluarganya pun diboikot. Akan tetapi orang ini bakal dilepas boikot kalau nyerahkan ulama tersebut. Ini luar biasa, ini hampir persis. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika Nabi SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifah allaquha fil Ka'bah. Jadi sampai ditulis di kertas poster pengumuman bahwa wajib orang-orang Makkah untuk memboikot Nabi Muhammad SAW. Ditulis di pengumuman di kertas, ditempelkan. Kalau zaman sekarang nggak pakai kertas, media, dibuat tulisan, ya, dibuat fitnah di luar, kata. Dan ini terjadi nih di zaman Nabi, misi Islam bisa dibilang konvensional caranya, pakai poster. Jadi nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih ini, disebarkan poster seperti itu. Bahkan wa kana dzalika fi sanati sabi'ah minan nubuwah, dan itu terjadi pada tahun ke-7 dari tahun kenabian. Jadi Nabi SAW dan keluarganya ini luar biasa, mereka semua terkekang habis-habisan, diboikot. Mau kerja nggak bisa, mau cari makan nggak bisa. Orang nggak boleh ada yang cakap-cakap sama mereka, nggak boleh. Cakap Ahlul Bait Nabi nggak boleh, cakap sama Nabi nggak boleh. Walaupun hanya berbicara sesaat nggak boleh. Jadi nggak boleh ada yang ngobrol dan lain sebagainya, nggak boleh. Mereka semua diboikot habis-habisan, nggak boleh kerja. Untuk urusan rezeki pula gitu, apabila ada yang hutang Nabi nggak usah bayar. Apabila Nabi punya hutang nanti dulu. Yang penting diboikot dulu. Jadi dihabiskan Nabi Muhammad ini dan keluarganya dengan cara mereka dikucilkan di masyarakat, dikucilkan dan diboikot. Ini tentunya kalau sampai terjadi perilaku tersebut di zaman sekarang, berarti perilaku ini adalah perilaku jahiliyah dan kita kembali ke zaman jahiliyah. Dan itu yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu terjadi pada cucunya pula, berarti cucu ini mewarisi ujian di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak akan mencapai kedudukan yang tinggi selevel dengan kedudukannya orang-orang soleh terdahulu, yang mana mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah memang yang diwariskan kepada ulama ini juga nggak cuma ilmu saja, tapi ujiannya juga diwariskan kepada ulama. Ya, dan bagaimana kondisi masyarakat diwariskan ulama. Jadi kalau ulama cuma tahunya enak, ya saya khawatir saja ini bukan ulama. Ulama ini ada perjuangannya pasti. Kata, nggak mungkin langsung jadi, nggak mungkin. Butuh proses. Inilah adalah ulama-ulamanya rijalullah. Ya, kekasih-kasih Allah, orang-orang yang rijalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ulamanya para salaf, ulamanya orang-orang Islam, ulamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak dari sini kita dapat mengambil ibrah dan kisah yang kiranya dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan dapat meniru dan mencontoh, bahkan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini. Oh, ternyata seperti ini Nabi. Berarti bagaimana sikap Nabi ketika menghadapi orang-orang kafir ini, dan bagaimana tingkah laku orang kafir kepada Nabi. Antum bisa menilai, oh ini orang kafir berarti, karena tingkah lakunya seperti orang jahiliyah, dan bagaimana cara Nabi menghadapinya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan berbagai macam penyakit. Dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut ba'datil umur fi ta'adil wa ridha. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.